Respect kids and yeah, not China man, cause I ain't from China man. Di sini kok penonton I wonder where you get that kind of money. Oh yeah, Pose tuaga pose. Pose. Itulah dia tadi penampilan dari Citayam Fashion Week. Woo! Keren banget ya Mbak Inul. Bukan keren lagi. Ini selamat pagi besti-besti sayangannya Bunda. Selamat pagi Rumah Idaman. Yang kurang seru loh yang. Lebih seru lagi yuk. 1, 2, 3. Rumah Idaman. Wow. Woo. Tadi Bun, aku suka banget ngelihat Mas Adam tadi gayanya ya pas pose. Coba lagi Mas. Yang Coba, begini coba, Mas. pos tadi yang di situ yang. Nggak bisa diulang lagi. Oh. Oh, nggak bisa diulang lagi ya udah. Soalnya mahal. Oh mahal. Oke, besti-bestinya Bunda pagi hari ini semuanya sehat ya. Nah, ini kalau Rumah Idaman akan bagi-bagi hadiah lagi loh, ya kan? Siap-siap ya semuanya ya. Nah, buat penonton yang ada di studio nih dan juga penonton yang ada di rumah, di segmen tebar bawang. Ayo tebar bawang ya. Tebak harga, bawa pulang. Nah. Buat penonton di studio yang paling heboh, bisa nanti nih untuk mendapatkan hadiah idaman. Kalau buat penonton di rumah, kita mau bagi hadiah pulsa senilai Rp200.000. Caranya, follow Instagram @antv_official, upload foto selfie besti pulsa di rumah dengan background tayangan Rumah Idaman ya. Oke? Oke. Kirim ke Instagram masing-masing. Jangan lupa tag akun Instagram Antv dan kasih hashtag Rumah Idaman Antv. Siapa yang beruntung akan dihubungi dan berhak ikut tebar bawang di segmen akhir. Jadi jangan kelewatan ya. Jadi jangan kelewatan ya. Ya, ternyata Mas Adam ini kalau mau ngomong lancar emang harus dielus sama Bunda Inul. Soalnya kalau pagi biasanya diginiin. Oh gitu. Iya. Pagi-pagi tuh bangun langsung tuh biar Langsung semangat. biasanya. Rahasia. Oh, aduh sayang banget loh Bunda Inul loh Mas Adam loh. Tapi Mas Adam, menurut Mas Adam lihat dong penonton-penonton keren-keren gak tuh? Ya? Apa? Aku minta tuker baju yang seperti mereka dong. Stylenya keren-keren gitu loh. Dandanannya keren-keren seperti mereka gitu loh, Cek. Emang kamu nggak keren kan? Udah tak dandanin dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas. Maksudku yang kekinian seperti mereka itu. Ini udah kekinian kamu sama dengan mereka. Citayam Fashion Week. Masa satunya tinggi, satunya seperti itu ya? Ini model anyar. Ini model baru Adam Suseno. Benar, Mas Adam ya. Mas Adam kan baru ulang tahun kemarin ya. Iya kan? Bilangin dong kalau Inul. Bilangin. Iya, bilangin Mas Adam minta gayanya lebih muda. Iya benar. Oh. Yang kekinian seperti mereka itu loh. Kayak anak-anak Citayam Fashion Week nih. Betul. Ya udah, bentar ya Mas. Aku bilangin. Mbak. Apa? Mas Adam itu pengen tampilnya tuh lebih muda, Mbak. Karena kan emang kalau usia udah tua. Tapi pengen lebih kekinian ya. Sebenarnya itu dia udah kekinian, udah tak dandanin. Tapi kalau kurang yakin ini ono besti-bestinya Bunda. Oh. Ini bintang tamu kita kali ini.
Itu benar-benar bisa ngelihat Fashion Week. Itu dandanan kita baik apa enggak, bener apa enggak, still apa ora. Widih, kalau gitu gini deh, biar nanti bintang tamu kita aja yang ngedandanin Mas Adam. Setuju nggak? Aku wes janjian tadi tuh, Oh, ya udah udah. mau ketemu. Langsung aja yuk kita ketemu. Oh, Siapa kapan, sih Gili? dia? Nah, ini stylin aku biar keren. Yuk, mana ini ya? Hah? Mana dia? Mana dia? Halo? Halo? Weh, musik! Udah. Musiknya udah, Bun. Hey, Wanda Hara. Terima kasih. Mas Adam, ini Wanda Hara ini adalah styling dari artis-artis top Indonesia. Siapa aja Wanda? Nagita Slavina, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, Titi Kamal. Oh, Titi Kamal. Ini udah Tista. Next boleh. Sebentar lagi Adam Suseno. Sebentar lagi Adam Suseno. Tapi kita pengen tahu dulu nih sebenarnya fenomena SCBD Fashion Week itu seperti apa sih? Bun saya penasaran nggak? Kita lihat yuk. Ya kita ngintip dulu ya, yang sini ya. Ini bocah-bocah Citayam Depok mewarnai jagat media sosial. Mereka mengenakan pakaian dengan beragam mode sehingga mirip street fashion di kawasan Duku Atas, Menteng, Jakarta Pusat. Fenomena SCBD atau Citayam Fashion Week di SCBD ini juga bermula dari viralnya video-video di media sosial TikTok dan Instagram yang memperlihatkan wawancara hingga aksi para remaja yang berkumpul di kawasan Sudirman. Beberapa dari remaja berusia belasan tahun ini bahkan kini memiliki popularitas tinggi dan dikenal sebagai penguasa SCBD. Salah satu remaja tersebut bernama Bonge. Bonge yang bernama asli Eka Saputra ini kini memang tengah menjadi sorotan. Bonge mulai dikenal publik karena konten TikToknya bersama kekasihnya Kurma viral. Penampilan Harajuku Bonge dan teman-temannya ini ternyata mendapat perhatian dari media harian mode asal Jepang, Tokyo Fashion, yang ikut menyoroti fenomena Citayam Fashion Week. Media tersebut memberikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap fenomena ini melalui akun Twitter @TokyoFashion. Mungkinkah nasib Citayam Fashion ini kelak akan menjadi seperti Harajuku Fashion? Wah, ini seru banget loh ya. Sekarang nih ya, di Indonesia sudah ada Citayam Fashion Week di SCBD Sudirman. Nah, ini benar-benar sangat viral banget. Ini kemarin dapat tanggapan juga dari Tokyo, Jepang. Luar biasa. Kreatif banget anak-anak muda. Dan sekarang nih ya, hampir anak muda Indonesia semuanya stylingnya itu benar-benar fashionable. Oh, fashionable. Bang Wanda monggo duduk. Terima kasih Bunda. Di sini ya. Aku di mana aja ya? Ini Bunda, di mana? Di mana? Kamu di mana? Ini kenapa sih? Di mana Ini aja apa lu? sayang? Bun, Oke. Bunda di sini sebelah aku. Mas Adam mau duduk di mana sih? Mas Adam. Aku di mana? Hei, bentar ya. Bunda Inul, Mas Adam ini kebiasaan deh. Kalau lagi duduk mintanya di bangku aku. Atau sekarang gantian aku yang mangku. Ih, bangku-bangkuan dong. Iki live ojo ngisin-ngisin. Ayo duduk. Oke nih, Kak Wanda, sebagai seorang fashion stylist kebanggaan Indonesia juga ya, kita pengen tahu deh kalau pendapatnya Kak Wanda nih tentang SCBD Fashion Week ini ya, yaitu Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Tuh. Tapi bisa aja ya. Bisa gitu, apa namanya, gabung-gabungin kata Iya. gitu. Sebenarnya CBD ini kan yang emang kata udah stempelnya Sudirman ya. Tapi mereka jadi dibikin seperti itu jadi sesuatu gitu. Oh, plesetan yang pas banget. Gimana menurut Wanda? Menurut aku sih lucu ya. Terus kreativitas orang itu kan jadi tereksplor gitu. Kadang kan kita ngelihat orang-orang tuh insecure dengan diri sendiri. Terus kayak mereka mungkin di satu sisi yang mungkin di daerah yang bisa nggak berani mengeksplorkan diri atau
kreativitasnya mereka gimana ya, menurut aku sih seru aja, terus bisa berkembang Dan kreativitas. akhirnya mereka bisa explore dirinya sendiri Betul, ya. gitu ada kan. wadah di Ada situ, wadahnya jadi juga. mereka berani ya udah, terus teman-temannya ikut, jadi ya keren sih. Jadi menurut aku sih seru sih gitu. Ini SCBD Fashion Week ini kan juga trending sampai di Tokyo juga. Iya, iya. Ini apakah menurut Mbak Wana nih, style yang dibawakan SCBD Fashion Week ini adalah style Harajuku atau memang style ala-ala ya dari mereka sendiri menciptakan karya sendiri gitu? Kalau aku lihat sih ada beberapa memang Harajuku style, terus emang streetwear-nya mereka itu kayak emang mungkin mereka inspiring ke sana, karena kan di sana di Harajuku pun juga di Tokyo gitu dikasih tempat yang emang si orang-orang kayak maksudnya anak muda yang berkreasi ya mungkin dari anime-animenya mereka untuk explore dari fashionnya mereka gitu. Dan memang Jadi tidak harus mahal dan tidak harus branded ya. Betul. Mereka bisa memadupadankan fashionnya mereka itu dengan kenyamanan mereka dan Betul. kemampuan ekonomi mereka juga ya. Seru juga ya. Seru banget. Maaf ya guys, ini teman-teman gue nih. Nah, sekarang Kak Wanda, kita mau minta untuk bisa mereview ya style dari dua orang yang ada di sini. Kita cari dulu siapa nih yang mau dibahas nih. Hei, coba goyang. Kita mau lihat gayanya. Yang mana? Yang atas, pakai kacamata tuh. Pakai kacamatanya itu. Ini. Itu dia. Yang mana? Yang pakai topi itu dia. Yang mana? Oh, kameramen. Oh, itu kameramennya, Mas Adam. Oke, Nah, itu tuh. silakan. Kamu lagi, pilih salah siapa, satu. Bu? Pilih salah satu, Mas Adam. Silakan Mas Adam pilih Mas. Yang mana Mas? Itu cowok berarti satu cewek. Ya. Setuju banget. Bunda, gawat Bun. Itu kan anak-anak Citayamnya banyak ya. Kenapa yang dipilih yang cewek sama Mas Adam? Kamu ngapain cari yang cewek? Kan kamu tadi yang nyuruh, Ce. Kan aku nyuruh kalau bisa cari yang cowok lah, jangan yang cewek. Emang kenapa kalau cewek? Aku cemburu. Tapi Ya nggak udah, apa-apa lah. biar Oke adil lah. nih, Mbak Ya Inul. udah. Nggak apa-apa, Mas Adam sama dia. Mbak Inul sama dia nih. Gimana? Oke? Ya udah kamu sana, aku sini. Aku sama Indra aja deh. Oke ya, Kak Wanda sekarang boleh memberikan review langsung untuk kedua orang yang sudah hadir di sini. Ya, gimana style mereka menurut kamu? Apa ya, kalau dari aku sih mungkin dia terinspirasi dari Java Music Rock gitu kan. Di sana itu ada satu tempat emang khusus musik-musik rock gitu yang kalau nggak salah di bulan Agustus. Mungkin dia inspirasinya dari anak-anak band di sana atau nggak street style yang Java Music Rock di sana dengan mungkin kayak bomber jaketnya nih dengan aksen Jepangnya gitu, terus dengan handband yang di kaki gitu. Iya, Itu iya, kayak iya. itu street style-nya Jepang itu keren gitu banget ya loh. kan. Ya kan Elsa? Kita nggak pernah tahu kan, kadang explore orang tuh taruhnya di kepala Yang gitu. seharusnya di kepala ya, Iya, dia taruhnya di dengkul kaki. ya. Kita ngobrol dulu. Namanya siapa? Namanya? Bukan Paris ya? Bukan Hotman Paris. Oh, ini kamu pakai Hotman kacamata begitu Bojong. kelihatan nggak? Kelihatan? Oh, kelihatan. Iya. Ini kamu bajunya ini punya sendirikah? Beli apa gimana? Beli. Oh gitu. Aku mau tanya harganya berapa sih? Dari atas sampai Nah, bawah, coba bawah ya. sampai atas. gitu Dari loh. kacamata dulu nih. Pegang aja boleh sendiri ya. Udah gede pegang sendiri dong. Masa saya megangin deh kan? Oke, kacamatanya berapa Kacamata, harga? harganya piro? Berapa harganya? 75.000. 75.000. 75.000 Kalau Ya. jaketnya? Jaket. 75.000. Sepatu, 180.000. cepet. Nah, Cepet. ini nggak sampai 1 juta aja dia udah bikin fashionnya sendiri. Sendiri. Keren banget loh. Keren. Oke, Nah, sekarang Kak Wanda, Oke. kalau yang ini gimana? silakan Kak sorry. Wanda. Nah, Kalau ini ya mungkin mesti terinspirasi dari street style-nya di Jepang gitu, dengan dia kasih 2 pattern warna yang berbeda, mungkin dia ngambilnya tone-nya lebih pastel gitu kan. Ya mungkin sedikit, mungkin ya I don't know kan, kalau misalnya di dalamnya kasih warna putih biar lebih kelihatan biar lebih lebih bright bright lagi, ya. betul gitu, atau enggak lebih sedikit kasih highlight yang di bagian perut kan biasa tuh kan street style-nya mereka itu kan ada yang kasih crop top ya, namanya crop topnya gitu.
sama mungkin rambutnya agak lebih di ponytail dikit gitu, jadi lebih kelihatan Ponytail jenjang. ini ya. Iya, Oke gitu. lah, kalau gitu aku pengen lihat Kak Wanda. Nih fashionnya yang terbaru. Coba dicek. Gimana Kak Wanda kalau ini? Bunda. Coba lihat. Mas Adam oke loh dengan ciri. Belum aja udah oke loh. Dia kombinasinya mungkin dari yang Harajuku-nya lebih warna-warna pastel gitu kan. Streetnya emang di Shinjuku atau enggak emang lebih yang ke modern family kali ya gitu kan. Dengan ciri khas Mas Adam sendiri. Terus mungkin dia ini agak rapper ya gitu. Mungkin rapper-rapper Jepang yang satu. Rapper nggak jelas itu. Samar-samar gitu ya? Enggak dong, kan penyanyi juga Mas Adam bisa gitu. Benar Mas Adam, ini kalau istilah anak sekarang, baju yang Mas Adam pakai ini adalah cowok-cowok kue. Cowok-cowok kue. Apa itu cowok-cowok kue? Tolong dijelaskan Kak Wanda Cowok-cowok biar kue tahu gitu, dia. aku juga baru kemarin mendapatkan ini cowok-cowok kue itu cowok atau cewek kue itu yang warna-warnanya yang bright terus full color gitu. Nah itu cewek-cewek yang kue dengan warna-warna kue lah gitu dengan full colornya kayak gitu, yang kayak Mas Adam pakai. Kalau yang bunga-bunga gini cowok-cowok gimana? Cowok-cowok kue juga, Mas Adam kue. Kayak ini yang kalau yang monokrom gini cowok-cowok mamba. Ini cowok gitu. mamba nih kalau hitam-hitam gini. Gitu. Wah keren-keren banget. Terima kasih banyak ya teman-teman. Silakan kembali lagi ke tempat. Jadi memang Wah, kece-kece nih stylenya mungkin bisa jadi inspirasi juga buat bonsai di rumah ya kan. Ini bukan masalah usia ya. Kak Wanda, boleh nggak sih yang udah dewasa seperti kita ini untuk pakai gaya-gaya seperti ini? Boleh, itu kan maksudnya nggak umur itu atau fashion itu nggak terbatas dengan umur gitu. Karena di luar pun ada supermodel yang udah umurnya 90 tahun itu masih sampai sekarang dipakai campaign brand-brand besar gitu. Karena ada pantunnya. Angka 2 dikasih spasi. Biar tua yang penting seksi. Aku tua loh, aku sedih loh. Aku dong mau dibikin seperti kayak mereka itu biar lebih keren gitu loh. Boleh. Nanti kita coba explore ya, kita cari baju dari sini, kita bikin Mas Adam. maksudmu kamu mau di makeover sama Kak Wanda? Ya iya loh, biar beda gitu. Berarti ini tadi aku fashionnya gagal dong dandanin dia. Enggak, Bu. Enggak, bagus juga. Mungkin mencoba mengeksplor lebih lagi. Jangan ketawa lu. Oke, kita sebelum di makeover, Mas Adam foto dulu ya, before-nya ya di sini. Boleh melihat ke arah kamera, Mas. Pose dulu, Mas. Posenya gimana Pose posenya? yang gaya dong. Posenya gayanya, iya. Gaya pertama. Gaya kedua, Mas. Gaya kedua, Mas. Gaya kedua, iya. Gaya kedua, oke. Oke, siap. Duh, itu udah kesana. Di sini. Nah, udah semangat banget Mas Adam pengen di makeover. Waduh. Makanya gini, biar gak kelihatan Sini ya umur kita. banget gitu. Kita lihat ya, Kak Wanda di sini sudah ada beberapa item fashion yang akan digunakan sama Mas Adam. Kira-kira jadi berubahnya kayak apa nih penampilannya? Nah, penasaran kan? Banget. Tapi jangan lupa ya buat yang di rumah nih, ayo dong bonsai, foto ya selfie. Di capture di depan TV, Yes. pas lagi Rumah Idaman. Bener. Tayang kali ini ada Bunda dan juga Om Indra dan juga Om Adam. Benar. Terus Kan? posting di Instagram kalian. Jangan lupa tag ke Antv ya. Nanti kita kasih hadiah deh yang beruntung, oke? Yes, dan hadiahnya Lumi loh. Lumi, Nah, buat Bu. yang di studio juga hadiahnya langsung bisa take away, bawa pulang. Tenang, udah ada uang di sini. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Rumah Idaman mah banyak hadiahnya. Lumi lah, kalau 100-200 kan bisa buat fashion, bisa buat beli topi atau kacamata. Tadi kacamatanya aja 75.000 loh. Keren Iya, ya. benar. Nah, kita lihat nih, Mas Adam sedang di styling oleh Kak Wanda. Kita perhatikan ada beberapa yang diubah sepertinya ya. Jasnya itu diganti. Tapi bisa nggak sih, Bok? Itu kumisnya dipotong sedikit gitu ya. Waduh, jangan dong, Bun. Itu kan andalannya Mas Adam. Mas Adam tanpa kumis itu ibarat sayur tanpa garam. Oke, kita lihat apakah akan berubah penampilannya Mas Adam. Oh! Ya. Wow, lihat dong.
Gayanya keren banget nih. Oke. Nah, sudah. Hei. Kelewatan. Di situ lu. Kok lewat lu jauh banget nih, Mas Adam. Oke. Mas Adam, pose dulu ya, nanti kita bandingkan dengan foto before-nya. Coba, posenya sekarang lebih muda dong. Lebih yang muda. Gaya dong, yang gaya dong. Hep. Wow. Nah. Keren loh. Kelihatan nggak? Wow. Hei. Oke. Wanda, boleh dijelaskan apa yang diubah dari Mas Adam? Mungkin aku menjelaskan dari aku ngambil di sini Mas Adam, aku inspire-nya biar jadi rapper. Oh, rapper. Rapper. Jadi mungkin bisa rapper Hollywood atau misalnya ASEAN gitu, karena Ini, nanti Dam. one day Ini, siapa tahu kan dangdut sama Mbak Inul bisa rappernya Mas Adam gitu kan. Jadi ya ini suatu collab yang baru gitu kan. Itu inspire. Rapper. Itu tadi apa? Rapper. Ini kayak penjaga gawang loh, kayak kiper. Gitu. Ini berarti lebih muda dan lebih stylishnya ke arah rap. Ke arah rapper gitu. Atau bisa juga biar kelihatan mukanya begini, Dam, tuh. Nah. Wow, oke. Nah. Kak Wanda, sekarang kita akan lihat ya bonsai. Kenapa? Nggak kayak kenek gini. Enggak dong. Api Mas, Api. Pondok Indah Lebak Bulus. Coba kita lihat ya, ini before afternya. Foto sebelumnya adalah seperti ini Mas Adam. Kita lihat fotonya. Oke. Nah, kayak gini nih fotonya nih ya. Tadi kan gayanya tuh lebih ke cowok-cowok kue dan agak. Nah, tuh lihat. Sekarang samain gayanya dengan yang di foto Mas Adam supaya Coba bisa kita samain lihat. gayanya sama yang di foto tadi. Wow. Kita tanya penonton di studio ya. Bagusan yang sekarang apa yang tadi? Yang sekarang ya. Oh, keren. Memang seleranya anak muda kayak begini nih. Seleranya begitu. Ya. Berarti Mas Adam boleh bergabung dengan penonton. Sudah dah. Sudah. Bunda. Mau aja lagi. Coba kita lihat ya kalau Mas Adam jadi penonton kayak apa ya. Rumah Idaman. Sekali lagi, Rumah Idaman. Bikin nyaman. Kalau penonton di Rumah Idaman mah bisa joget. Coba. Loh. Kenapa sih? Ngobrol. Kok? Udah lama kan dia. Bun. Maju, Bun. Apa? Bunda, ayo. Mas Adam nih bener-bener deh. Sama-sama hubungan kita kayak. Jadi nggak bisa. Tadi disuruh ke sana, disuruh ke sini. Mas Adam itu emang nggak bisa deket cewek cantik ya? Langsung kumisnya naik turun. Ya udah, Kak Wanda, terima kasih banyak ya Sama-sama. udah ngebantuin kita untuk styling di sini. Ya. Tapi aku belum. Boleh. Karena kamu kan lebih udah ngerti stylist, kayak aku agak effort untuk stylistin kamu. Jadi aku cari dulu di sana. Siap. Nanti aku kasih tahu kamu. Thank you, Thank Wanda you. Hara. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama Bunda. Baik, sini Kak. Yo. Bunda makasih. Thank you banget ya. Ya, Wanda sama-sama. main-main lagi ke sini Iya. ya. Yuk sekarang lebih semangat lagi ngumpulin nyawa yuk. Thank you. Tangan kanan ke atas. Thank you, Mbak. Yai, tangan kanan ke Berdiri atas. semua. Tangan kiri ke atas. Kiri ke atas. Yuk goyangin yuk. Goyang ya. Tang ding ding tang ding tang ding ding tang dung tang ding ding tang dung tang ding ding tang dung tang ding ding tang ding dung tang ding ding tang ding dung ding tang ding ding tang ding dung ding tang ding ding. Masuk. Kasih semangat toh. Petang, ding, ding, dang, dong.
Masa semangat kayak sama anak TK? Ya asik dong, biar makin semangat. Musik! Woo! Balik. Kenapa? Mas Kamu Adam? cari kesempatan aja. Mas Adam kenapa, Mas? Mas Adam kenapa? Aku di sana tadi digangguin aja ya. Kamu yang gangguin, bukan dia yang gangguin. Oh, ini ada tamu, ini ada Mbak Dana, ada jauh-jauh tuh ke Singapura loh. Selamat Selamat pagi. pagi Mbak Dana, makasih. Hai. Selamat pagi semua. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk. Balik. Ngapain kalian? Aku mau di sampingnya Denada loh. Aku duluan gitu loh. Gini loh, Mas Adam. Mas Adam kan udah punya Mbak Inul loh. Jangan keras-keras. Duduk. Nah, jangan macem-macem. Kalau ada bintang tamu cantik, kamu duduk di sini ya. Biasaan. Dena apa kabar? Baik dong, alhamdulillah. Aduh. Indra apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Adam apa kabarnya, Mas? Baik. Baik, alhamdulillah. Mainul, piye kabarnya? Apa kabarnya? Aku kabarnya apa ya, Mbak? Aku nggak fokus soalnya bojoku tadi rebutan di sini loh. Nih, aku enaknya manggil apa ya, Mbak? Ning, Yo, Ade, atau gimana? Panggil apa aja, panggil Dena juga boleh, Mas. Dena gitu aja ya? Iya, boleh. Kenapa? Pengennya manggil sayang ya? Tapi senang banget loh ngeliat Dena ini ya, karena tadi ketika tampil sama Bunda Inul sempat nge-rap dikit lagi loh. Senang banget aku, makasih ya. Boleh nge-rap di lagunya Mbak Inul. Tapi kalau namanya Denada itu udah identik. Iya. Rap. Benar. Udah identitasnya gitu. Bener banget. Tapi katanya Mas Adam ini pengen tanya sesuatu sama Mbak Dena. Gimana, Pastinya Mas? begitu, cuman Buka kacamata dulu. Kenapa? Gelap. kacamataku di mana ya? Tadi naruhnya di mana pertama Mas Adam? Tadi aku taruh di kepala. Di kepala. Iya. Lah sekarang kan kepalanya ada topi. Iya. Kacamatanya taruh mana? Terus aku pakai. Heeh. Terus Pakai. terus di kepala lagi. Heeh. Coba sekarang pakai lagi. Pakai. Nah, itu. Oh iya. Terima kasih loh udah mengingatkan. Lah dari tadi pakai, Mas. Dari tadi kacamatanya di sini, Mas. Repot ya. Ribet banget. Gimana? Mau nanya apa, Mas Adam? Ini Mbak Dena, Iya, Mas. ini kan sebagai juri Koplo Superstar. Iya, betul. Gimana nih kemarin tuh pas audisi di Jogja? Wah, seneng banget. Jadi kemarin tuh aku sempat datang langsung ke audisi offline-nya. Wah, seru banget. Dan banyak banget karena memang kan sekarang musik koplo itu lagi digemari banget kan. Bukan cuma di Indonesia, tapi udah sampai ke negara-negara lain di luar Indonesia kan cinta banget sama koplo sekarang. Tapi jujur aja ya, ngomong-ngomong masalah koplo, ini sebenarnya koplo itu bukan ada dan tiada gitu. Iya. Sekarang dibilang viral itu bukan sekarang aja, sebenarnya dari zaman aku waktu pertama kali Betul. fenomena dulu itu udah Iya, koplo banget. benar. Cuman kan memang ada pro dan kontra yang mengatakan bahwa koplo itu apa dan lain sebagainya gitu. Tapi memang sebenarnya sudah ada gitu. Betul. Sekarang itu dengan gaya-gaya milenial, lagu iya. pop dibikin koplo, semua Benar, dibikin koplo ya benar. tetap seperti dulu aja. Cuma sekarang memang dunia udah berkembang ya musiknya ya. Betul. Jadi dan paling rame itu daerah Jawa Tengah sama Jawa Timur ya. Iya, tapi sekarang mulai ke di Jakarta juga kita lihat semua juga udah cinta banget sama musik koplo kan. Dan udah jadi ya tadi dibilang Mbak Inu fenomenal banget gitu. Benar banget. Jadi kita ngelihat kemarin tuh talent yang luar biasa banget yang ada di Jogja. Wah, keren, suaranya bagus-bagus dan mereka tuh karena masih gini, musik koplo sekarang kan udah anak muda juga udah Ya. seneng kan Iya, benar. gitu. Jadinya mereka punya flavor dan rasa mereka dan gaya mereka sendiri gitu. Aduh keren sih. Seru sih, identitasnya baru modern tapi musiknya musik koplo sebagaimana yang kita tahu dulu zamannya Mbak Inul
fenomenal baru keluar itu ya seperti itu sebenarnya musiknya masih sama. Beda. Makanya stylenya kalau dulu fenomenalnya aku itu kan goyang koplo, goyang yang gimana. Tapi sekarang itu cukup pakai sepatu Keds ya. Terus pakai rok biasa aja ala-ala Jepang, rambutnya biasa gitu. Terus nyanyi pakai lampu-lampu kedip gitu. Udah jadi yang nonton 130 juta gitu. Jadi nggak usah kita pakai tungguin goyang, nih. diem aja gitu ya. Benar. Udah gitu. Bonsai tungguin ya, nanti kita akan menemukan bintang baru di musik koplo. Nah, Koplo Superstar ini akan tayang di Antv mulai bulan Agustus. Keren! Dan Dena sebagai juri. Aku sebagai salah satu jurinya ya. Berarti nanti sampai Agustus ini kan banyak kegiatannya nih, keliling Indonesia, benar. penjurian dan lain-lain. Iya. Aisyah gimana? Aisyah sih aku udah bilangin dari sekarang aku udah kasih tahu sama dia gitu bahwa nanti aku akan seminggu sekali akan ada live jadi juri Koplo Superstar Udah diizinin ya Mbak? Udah diizinin Mbak. Ya maksudnya dia kalau diizininnya sebenarnya enggak. Sebenarnya dia maunya selalu ngomong, Ibu kenapa sih harus pulang ke Indonesia? Kenapa nggak bisa di sini aja sama aku? Karena kan ya memang kan cuma ada aku. Ya misalnya orang tuanya cuma ada aku di situ sama dia. Oh gitu. berarti Aisyah sekarang masih di Singapura? Masih di Singapura, alhamdulillah sudah sekolah dari mulai Agustus bulan tahun lalu. Yang jaga siapa Ibu? Yang jaga ada keluarga. Ada keluarga di sana ya. Jadi dia memang sudah dari awal kita pindah ke Singapura, dialah yang udah membantu aku untuk nemenin Aisyah. Alhamdulillah. Tuh. Tapi ini ada artikel kemarin itu katanya si Mbak nangis di pelukan dokter. Iya. Masih nggak percaya ternyata kemo cancer darah anaknya itu udah selesai gitu. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu memang alhamdulillah Aisyah sudah menyelesaikan protokol kemoterapi yang dilakukan Aisyah itu 2 tahun sampai 3 tahun. Nah kebetulan Aisyah waktu itu tergantung setiap anak beda. Ada yang 2 tahun selesai, ada yang 2,5 tahun selesai. Aisyah waktu itu hampir 3 tahun dia baru selesai protokolnya. 3 tahun. Hampir 3 tahun. Nah pada saat terakhir tuh kemoterapi terakhir itu aku datang hari itu dengan Aisyah datang juga nggak membesar-besarkan, nggak biasa aja gitu ya. Seperti ya itu adalah hari kemoterapi seperti biasanya gitu. Kita datang begitu kita selesai terus dokter bilang, oke, dia bilang sudah ini sudah kemoterapi terakhir kamu udah selesai udah sembuh. Terus aku diam, aku masih diam tuh kayak masih Nggak yakin gitu. kayak masih kayak yang aku denger nih kayak ya udah gitu ya? Iya maksudnya jadi aku biasa aja aku diem aja udah selesai pas aku udah keluar bayar aku ketemu dokternya di luar terus aku tanya dok ini maksudnya terakhir udah selesai berarti maksudnya dia udah selesai nih kemonya sudah dia bilang gitu itu yang kedua kali tanya aku masih yakin. oh masih begitu doang gitu loh maksudnya aku tahu dokter ngomong kayak gitu cuma aku kayak nggak tahu bersikapnya emosinya gimana gitu. Udah selesai semua, aku udah selesai bayar, aku diam, duduk di dalam nemenin Aisyah. Aku masuk keluar lagi, aku ketemu lagi sama dokter Krista namanya. Terus aku bilang, dokter, saya mau tanya deh. Ini maksudnya tadi dokter bilang, jadi abis ini Aisyah udah nggak ada kemoterapi lagi gitu. Maksudnya ini benar-benar udah selesai kemoterapinya. Terus dia ketawa, dia pegang tangan aku, dia bilang, iya mami, ini udah selesai kemoterapi. Itu aku peluk dia, aku nangis gitu. Maksudnya barulah di saat itu aku merasa, oh iya ini betul kemoterapi. Keajaiban Allah ya. Keajaiban Allah, kebesaran Allah gitu ya. Walaupun memang kemoterapi berakhir, kita masih tetap ada hal-hal yang harus kita lakukan. Tapi tetap dalam pantauan dokter juga. Dalam pantauan dokter. Jadi kalau leukemia itu modelnya 1 tahun setelah dia selesai kemoterapi, maka kemungkinan kembalinya leukemianya itu sekian puluh %. Nanti kalau sudah lewat dari 1 tahun, maka persentase itu akan menurun. Lewat dari 2 tahun dia menurun lagi gitu. Jadi memang kita harus tetap jaga, tetap harus diperhatikan dokter. Kita harus pengawasan. Iya. Pasti kita semua Mohon doanya, karena kita masih butuh doa dari semua. Pasti ya Bun saya, kita doakan ya Aisyah segera sehat ya. Amin, ya Rabbal Perawatannya berakhir ya kan. Dan bisa kembali menikmati hidupnya sebagai anak yang sangat ceria sekali. Kalau kita lihat ya Aisyah ini kan masih seperti dulu ya, suka joget, suka nyanyi ya. Masih ya. Itu luar biasa banget. Jadi luar biasa buat Denada, kita berikan semangat dong ya. Terima kasih banyak, Masya Allah. Tapi Aisyah pernah nggak kalau dia tanya apa sakit apa atau sakit apa gitu?
Dulu di awal-awal dia nanya Mas, karena kan dia kan pada saat dia pertama kali diagnosa itu kan 5,5 tahun masih, jadi masih kecil sebenarnya. Jadi dia nggak begitu ngerti apa yang terjadi sama dia, cuma ya dia tahu bahwa ya dia tiba-tiba dari boleh kemana-mana, boleh jalan-jalan, aku kerja kemanapun selalu aku ajak, tiba-tiba dia harus pindah ke Singapura tiap hari mesti urusannya jarum lah, mesti operasi apa, kemo segala macam gitu. Jadi di awal-awal pertanyaannya banyak, aku ini kenapa, aku sakit apa. Tapi memang di awal-awal aku banyak bohong sama dia karena waktu itu dia masih bisa dibohongin ya, masih 5,5 Sempet tahun. nanya gitu, kok aku jarumnya tiap hari ditusuk-tusukin, ini tangan gimana nih Mama? Iya, Gitu. iya dia tanya. Ini kenapa? Aku kenapa harus begini, harus setiap hari kesini. Terus waktu dia dioperasi dipasang alat buat kemonya tuh di sini, itu juga dia nanya ini apa gitu. Tapi aku berusaha untuk menjelaskan dengan penjelasan yang memang nggak sebenarnya betul, tapi aku berusaha untuk supaya itu dia tetap bisa ngasih dia semangat. Jadi misalnya, kenapa kok ini aku kemo? Aku bilang ini kemo ini adalah kayak vitamin, aku bilang. Jadi kalau masuk ke badan kamu ini akan membuat badan kamu semakin sehat, semakin kuat gitu. Iya sih. Supaya dia itu pada saat dia di kemo, aku kepengen dia punya aura Energi dan beda. energi yang positif. Energi Iya. yang positif. Tapi Dena, aku aja ya di usia sekarang ini kalau sakit tuh terkadang suka mengeluh, apalagi anak kecil. Aisyah itu tipe yang mengeluh nggak sih pada saat menjalani perawatan? Iya, kalau mengeluh pasti ya, karena kan nggak nyaman ya. Kemoterapi itu prosedurnya sakit, nggak nyaman pada saat prosedurnya sakit. Setelah prosedurnya pun dia masih merasakan sakit, Iya. mual-mual, nggak bisa makan, minum air putih aja Anakku keluar. juga kayak gitu, kalau lagi sakit, lagi demam aja gitu. Kalau orang bingung gitu loh, Iya. terus gelisah gitu. Udah gitu kan kalau Mas Arvin orangnya kan tenang aja, kan ada dokter. Tenang piye toh iki, tenang ini anaknya udah demamnya udah 39 udah tenang. Iya. Santai aja gitu. Kalau kita sebagai seorang ibu itu ya mungkin ada rasa yang khawatir yang berlebihan, apalagi kan aku juga anaknya cuma satu. Iya, Ya Mbak. kan, terus Iya. udah bikinnya lama, dapatnya lama, susah gitu kan. Iya. Jadi kadang-kadang aku sebagai seorang ibu tuh mungkin lebih sangat khawatir gitu. Betul. Kayak aku juga kayak gitu. Ivan Iya. itu walaupun segede ini kadang-kadang juga masih Ivan oke gitu. Iya. Oke Mam gitu. Hari ini apa gitu. Tapi badan sehat, oke udah Iya. makan apa? Itu Tetep kan, sama. Mbak, gitu kayak gitu. Iya, itu sebagai kayak- seorang ibu itu kita nggak bisa. Kayaknya itu kayak udah defaultnya ibu tuh kayaknya kita harus memastikan kenyamanan kita itu pada kebahagiaan kita saat kita melihat anak kita nyaman, sehat, bahagia gitu. Jadi rasa-rasanya memang setiap kali kita harus melihat keadaan bahwa anak itu lagi tidak sehat, lagi kurang sehat, terus menjalani pengobatan itu pasti betul-betul membuat menghancurkan Tapi aku hati bangga itu loh pasti. Mbak sama kamu Mbak. Aduh, Masya Allah. Itu aku lihat beritanya kan di awal-awal itu benar-benar mengalami hal yang sangat apa ya, istilahnya kalau ibu ngalamin hal kayak gitu kok depresi banget gitu aku Iya, lihatnya, itu benar-benar campur aduk gitu. Tapi kamu kuat, strong dan Oh, Masya Allah sudah memberikan hadiah yang gitu ya. terindah, udah 3 tahun akhirnya dapat hadiah sembuh sehat. Amin, ya Rabbal Perjuangan yang luar biasa loh. Tidak percaya sampai 3 kali dikasih tahu dokter. Reaksi Aisyahnya ketika tahu bahwa oke nggak kemo lagi. Ya, jadi memang kalau di yang aku tahu memang istilah yang dipakai itu adalah survivor ya. Survivor. Ya, jadi kalau dia sudah melewati masa kemoterapi maka dia dinyatakan sebagai seorang survivor. Dan alhamdulillah Aisyah sudah melewati semua kemoterapinya dan sekarang walaupun masih ada treatment dan kontrol dan segala macam PR lah istilahnya yang harus kita lakukan, tapi kita bersyukur sekali bahwa kemoterapi itu sudah bisa dilalui. Pada saat dia tahu terakhir kali sama, dia juga kayak aku waktu itu Bengong dulu. bengong gitu kayak sampai rumah pun dia masih, ibu ini berarti no more, dia sebutin lah nama-nama Ada nggak hal-hal yang Pengen Aisyah ketahui gitu. yang pengen dia lakukan Iya. mungkin ya ya pengen dilakukan gitu? makan Oh, langsung makanan pengen hal-hal yang Emang dia nggak kesukaannya apa? karena gini Mas, pada saat dia kemoterapi itu banyak hal yang dia nggak boleh makan, hal Ada yang dia larangan, suka. ada larangan-larangan Larangannya khusus? banyak. Jadi misalnya makanan-makanan yang fermentasi itu dia suka banget kayak tempe gitu-gitu kan. Terus udah gitu kayak makanan buah-buahan yang tidak boleh dikupas, yang tidak bisa dikupas kulitnya kayak anggur, stroberi segala macam itu nggak boleh dimakan. Salad segala macam nggak boleh. Mayones aja nggak semuanya boleh dimakan sama dia gitu. Jadi
keju nggak semuanya boleh dimakan. Jadi permintaan pertama apa? Tempe, anggur yang dilarang-larang itu diminta semua? Diminta semua. Jadi tapi kan kita di Singapura ya, ada di sana ada tempe. Cuma kan rasanya beda kalau kita beli di pasar yang pagi yang di wah masih anget gitu kan. Jadi sekarang ini PR aku pokoknya tiap kali aku ke Indonesia, pas mau pulang pagi-pagi aku suruh orang ke pasar beli tempe bungkus daun yang masih panas-panas itu aku bawa ke sana. Begitu sampai sana dia seneng banget pasti. Tapi nggak apa-apa, aman masuk bandara gitu. Aman karena kan bawanya juga nggak banyak gitu ya. Nggak Jadi 2 ton juga ya bawanya ke sana ya. Kalau mau 2 ton baru repot ya. Tapi yang pasti satu hal yang bisa kita pelajari nih Bunsai, besti-besti di rumah ya. Bahwa tadi Bunda Inul dan juga Dendana bilang, seorang ibu tuh ya Mas ya, kalau buat anak ini ibaratnya bisa mengorbankan dirinya sendiri loh. Apapun akan dilakukan untuk anak tercinta. Dan dari perjalanan hidup Dendana kita belajar juga bahwa perjuangan kita nih ketika dihadapkan dengan ujian dan cobaan yang bisa membuat kita kuat ketika melewati adalah kepercayaan, belief ya, dan juga percaya bahwa ada kok yang sudah mengatur semuanya. Betul ya, Dena pernah bilang seperti itu. Tapi ya. memang kita harus yakin dan percaya gitu. Kalau kita yakini apa yang sudah menjadi ketentuan gitu, saya yakin semua pasti akan bisa dilewati dengan baik gitu. Nah, Dena mungkin di rumah ada juga orang tua yang sedang menghadapi kondisi yang saat ini sedang dihadapi oleh Dena, ada anaknya sakit, dia sedang berjuang. Apa yang bisa Dena sampaikan? Aku tahu ini pasti nggak mudah, masa yang berat, masa yang nggak mudah. Aku mendengar dan membaca banyak sekali para ibu orang tua yang email aku, DM aku dan menyatakan kesedihan dan kesusahan yang mereka lalui. Gitu. Dan aku mengerti dan aku hanya berpesan jangan pernah menyerah di segala hal. Berikan yang terbaik untuk anak karena pada saat ini anak kita sedang membutuhkan semua yang kita bisa berikan kepada dia, dari mulai cinta kita, support kita, doa kita. Hebat loh Mbak. Amin ya rabbal alamin. Dan percaya bahwa kita boleh minta apapun kepada Allah, minta apapun, minta kesembuhan, berdoa sekuat-kuatnya, dan aku mendoakan semoga anak-anak kita semuanya diberikan kesehatan dan kesembuhan yang sebaik-baiknya. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Dena. Salam buat Aisyah ya. Insya Allah aku sampaikan. Semoga kamu bisa ketemu. Iya dong. Mudah-mudahan Aisyah bisa balik ke Indonesia. Say hello dengan kita semuanya. Karena semoga pada rindu, pada kangen. Karena apa ya? Kalau kita lihat kan memang selama ini fotonya ditutupin terus. Iya. Gitu. Kangen ya jadinya ya Bu. Benar banget. Yuk sekarang kita ngumpul. Iya. Oke. Ayo gede semua yuk. Semangat. Semuanya boleh berdiri Semangat, lagi. yuk. Yuk. Kumpulin nyaman dulu ya. Ayo Dena ikut yuk. Tangan diangkat ke atas. Pegang kepala. Pijit. Happy, pijit happy. Adam, apa? Wow, jadi baru tahu nih Bunsai, ternyata ini yang namanya pijit bikin happy ya? Iya, begitu itu. Begini, pijit jadi happy, pijit jadi happy. Oke, tadi kita sudah lihat ya seperti apa perjuangan seorang ibu untuk anak tercintanya. Tapi ternyata dalam kenyataannya di kehidupan kita ini ya bukan hanya orang tua yang berjuang untuk anak, banyak juga anak-anak yang berjuang untuk orang tua. Bahkan perjuangan anak yang akan kita hadirkan saat lagi ini sangat luar biasa karena perjuangannya adalah untuk menemukan orang tuanya. Sangat rindu sekali Debbie ini kehilangan ayahnya sejak lahir. Dari lahir. Ya, dan kali ini tuh Debbie ingin sekali bisa berjumpa dengan ayah tercintanya. Ya, kami berharap dengan tayangan Rumah Idaman semoga nanti bisa terwujud keinginannya ya Bun ya. Bisa tersampaikan keinginannya untuk bisa bertemu dengan keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Betul sekali. Sebagai perantara. Nah, Ya. kalau begitu langsung aja kita sambut. Ini dia Debbie. Halo Debbie, apa kabar?
apa Iya, kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mbak? Iya. Debbie, kita berkenalan dulu nih. Debbie sendiri ini. Allahu Akbar. Mas Adam loh. Mas Adam ngagetin aku deh. Mas Adam. Sebentar ya. Maaf ya Debbie ya. Ya Allah, oke. Aduh, Mas Adam dulu. Kaget. Aku juga kaget jadinya. Kita kenalan sama Debbie dulu. Debbie ini asalnya dari mana? Iya, dari Purworejo. Purworejo. Jawa Tengah, ya. Purworejo, Jawa Tengah. Iya. Nah, ini kalau kita dengar datang ke Jakarta tuh baru tadi malam. Iya, semalam. Semalam. Tadi pagi baru sampai. Oh gitu. Iya. Oke. Sebenarnya udah berapa lama sih nggak ketemu sama ayah ini, Deb? 30 tahun. Seumur Berapa? saya. 30 tahun seumur saya. Tapi ayah diyakini masih ada, masih hidup? Masih. Informasinya dari ibu atau dari keluarga kalau ayah udah masih ada? Setahun terakhir saya pernah bertemu sama tetangga saya dulu di Cawang. Dia pernah bertemu sama bapak di Medan. Berpapasan tapi. Oh, gitu. Jadi diyakini masih ada, masih hidup Iya, ya? masih. Tapi usaha apa yang dilakukan untuk apa? Cari ayah. Menemukan ayahnya itu? Cuman nge-share di grup-grup mencari orang hilang aja di sosial media. Jadi usaha itu selama ini yang Debbie lakukan. Iya, heeh. Debbie boleh ceritakan awal mulanya kenapa akhirnya kok tidak bertemu dengan ayah sedari lahir? Iya, jadi kan saya lahir di kampung di Purworejo. Waktu itu tuh pernikahan ibu sama bapak saya tuh nggak direstuin sama keluarga bapak saya. Jadi begitu saya lahir, bapak pergi ke Medan. Ya, terus tahun 96 ibu ketemu lagi sama bapak. Nah, ternyata bapak tuh udah punya keluarga lagi. Ya mudah-mudahan dengan menonton Rumah Idaman ini barangkali bapak lagi nonton, apa yang mau disampaikan? Bapak, ini Debbie udah gede. Debbie pengen ketemu bapak. Debbie juga pengen kayak teman-teman bisa manggil bapak, bisa peluk bapak, bisa curhat ke bapak. Pengen tahu rasanya punya bapak tuh kayak gimana. Debbie, ini Debbie membawa foto dari Bapak, tapi buram fotonya. Ini foto dari siapa Debbie dapatkan? Ini pas mama meninggal dulu, terus di kontrakan ada foto-foto almarhum mama, terus sama bapak. Jadi mama pun sudah... Mama udah nggak ada sejak saya kecil. Jadi Debbie diurus siapa selama ini? Nenek sama kakek. Jadi sama nenek kakek. Iya. Oke, ini boleh diceritakan nama beliau siapa supaya jika ada Unsa yang mungkin punya informasinya bisa menyampaikan kepada kami. Iya, bapak saya namanya Dedi Nursianto. Umurnya sekitar 56 tahun. Asalnya sih dari Surabaya, cuman dia merantau di Medan. Oke. Iya. Dan nama Debbie sendiri lengkapnya boleh disebutkan? Iya, saya Debbie Nursinta. Debbie Nursinta. Debbie, aku boleh nanya kan? Iya. Misalnya nanti, kan pasti kamu menyimpan kerinduan yang luar biasa ya? Iya. Pernah nggak terbayang kira-kira kalau nanti kamu akhirnya alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak, apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Atau apa yang akan kamu katakan pertama kali? Bapak, aku kangen. Aku pengen peluk bapak sekenceng-kencengnya. Mungkin apa sih pelukan pertama saya ya? Pelukan saya pertama untuk bapak nanti. Pokoknya saya sangat-sangat pengen pelukan sekenceng-kencengnya. Gitu aja. Hanya itu yang diinginkan oleh Debbie untuk bisa memeluk Bapak. Ya pengen melihat bapak, wajahnya kayak gimana. Kangen. Debbie ini hatinya luas sekali kalau menurut saya, ya, bahwa mungkin beberapa orang akan punya mungkin rasa benci, sakit hati karena mikirnya kok bapak ninggalin aku. Sementara Debbie justru mencari ayah, ingin ketemu. Debbie tidak ada rasa benci ke ayah. Nggak ada. Kenapa? Karena gimana pun juga bapak ayah biologi saya. Saya nggak bisa marah sama dia, nggak bisa. Bakti anak yang luar biasa, kita berikan semangat untuk Debbie ya. Jadi untuk pemirsa,
Jika ada yang mengetahui keberadaan sosok ayah dari Debbie, kami ingin informasikan di sini atas nama Bapak Deddy Mursianto. Ya. Alamat terakhir di Medan. Betul. Ini bisa langsung menghubungi Antv. Silakan di DM langsung ke Instagram juga bisa. Ya. @antv_official. Semoga Mbak Debbie lekas ketemu dengan orang tua ya. Bisa terus semangat lagi. Dan terima kasih banyak Mbak Debbie udah mampir ke sini untuk sharing dengan kita. Tanpa ayah selama 30 tahun dan dia masih tetap mencari, tidak ada rasa benci sekalipun. Anak yang hebat. Luar biasa. Kita berikan cinta buat Debbie. Debbie semangat terus ya Kak ya. Insya Allah bisa ketemu. Amin. Dena mau ngucapin sesuatu buat Debbie? Aku berdoa semoga Mbak Debbie betul-betul bisa ketemu dengan Bapak. Amin. Dan bisa mengobati semua kerinduan selama ini. Tetap semangat, sabar ya. Insya Allah ada jalan. Amin. Debbie sehat selalu, sukses terus. Salam buat kakek nenek ya, buat keluarga ya. Yuk kita happy-happy lagi, setelah ini kita akan seru-seruan bareng di Tebar Bawang. Tebak harga? Bawa pulang. Jangan kemana-mana. Aduh. Yes, balik lagi di Rumah Idaman. Kita balik lagi di Rumah Idaman yuk. Oke, Mbak, hadiahnya banyak banget, Mbak. Banyak, aku ngasih hadiahnya aja banyak tuh. Ada sepeda listrik yuk. Belum lagi itu lagi. Penyedot karpet. Apalagi Mbak, apalagi Mbak? Panci Presto. Nah, sekarang kita mau main Tebar Bawang. Tebak harga, bawa pulang. Oke, nah ini nanti Kak Dena boleh bantu kita ya untuk bisa membantu pesertanya memenangkan hadiah-hadiah yang luar biasa. Dan bukan cuma teman-teman yang ada di studio aja, yang di rumah juga bisa dapat hadiah ya Mas ya. Oke, 1 unit sepeda listrik. Hah? Itu? Oh iya bener, keren banget. Oke deh, nah Bun, kita pilih peserta dulu. Iya. Aku butuh 2 orang ya, jadi siap-siap kalian yang beruntung, yang bisa nebak dan bisa main. Bisa bawa pulang ini sepeda. Oke. Siap ya. Kita pilih yang jogetnya paling heboh ya. Siap, musik. Coba lihat mana heboh. Hei. Joget. Hei. Lebih heboh lagi. Oke. Kalau dilihat-lihat, coba sini yang. Kenapa? Kok mirip? Coba lihat. Ini kok mirip banget. Mirip sih? Makanya aku pilih soalnya mirip aku. Nels ya namanya ya? Nels, oke, dari mana? Citayam. Kalau kamu namanya? Firda. Dari mana? Dari Bogor. Oke. Jadi gini nih cara permainannya ya pemirsa. Makanya kesini dong Bunsai, bisa ikutan main di sini. Gampang banget. Babak pertama ini kita akan menebak harga barangnya ini lebih mahal atau lebih murah. Yes. Nah, ini pesertanya berhak menebak harga duluan ya. Ini Benar. peserta kalau berhasil bisa memenangkan tantangan sebelumnya nih. Benar. Bisa berarti ikutan ini. Ya, jadi yang bisa menebak pertama adalah yang berhasil menjalankan tantangan kita paling cepat. Oke? Kalian berdua berlomba ya. Nah, hadiah pertamanya apa nih kira-kira? Coba kita lihat. 1 unit vakum cleaner. Ini dia nih hadiahnya. Vakum cleaner idaman dan tantangannya adalah peserta harus memindahkan bola pingpong menggunakan kepingan CD. Yuk coba langsung kita masukkan. Oke, ini dia. Oh. Wow. Banyak sekali. Banyak sekali tantangan kalian, guys. Oke.
Oh. Nah, siapa paling cepat bisa memasukkan? Oh, terus harus dimasukin. Ke sini. Memindahkan Tiga-tiganya bola pingpong satu-satu. ya, dengan Oke, menggunakan kalau piringan begitu udah kebayang ya. Dengan tangan aja kalian harus pindahkan ke botol ini, ya. Set, satu. Yang paling cepat memasukkan bola-bola ke dalam botol itu yang menang dan bisa menebak duluan. Oke, siap? Kita kasih semangat yuk! Tangannya harus lebar guys, tangannya lebar dulu, siap? Begini tangannya lebar. Oke, siap ya, kita mulai. 3, 2, 1, go! Ayo, tangannya lebar. Ya, belum berhasil. Semangat! Oke, lebar, tangannya lebar. Lebar. Ya. Lebar. Oke. Yang unggul adalah Adam KW2. Susah loh. Kaden aja susah tuh. Nah, kan? Susah ternyata. Oke, buat Nels akan mencoba menebak harganya ya. Coba kita kasih dulu nih. Ya, satu lagi Mas. Buat Nels boleh diberikan mikrofonnya. Oke, yang akan kita tebak adalah harga dari vacuum cleaner idaman ini. Ya, dan gampang banget nebaknya, cuma harganya lebih mahal atau lebih murah. Apakah harga vacuum cleaner idaman harganya lebih dari Rp400.000 atau kurang dari Rp400.000? Oke, yang nebak duluan adalah Nels. Kita keluarin dulu yuk challenge-nya. Ya, Nel. Oke, siap. Oke ya. Nah, sekarang nih, coba kalau menurut Nels harganya vacuum cleaner ini lebih dari Rp400.000 atau kurang dari Rp400.000? Lebih. Yakin? Yakin. Oke, kita kunci jawabannya ya. Yakin. Benar, nggak berubah? No. Oke, jawabnya lebih dari 400.000. Berarti kamu kurang ya. Otomatis kalau nanti harganya memang benar-benar lebih, barang itu buat Nels ya. Tapi kalau kamu salah, kamu yang menang nih, Vin. Ya. Oke, tapi sebelum kita buka jawabannya nih, kita juga mau dong menghubungi satu penonton di rumah nih, penonton setia Antv yang sudah mengirimkan tadi ya postingan di Instagram foto pengen selfie. lihat seperti apa fotonya? Coba kita lihat. Kita lihat yuk. Ini dia nih, Vira Agustina, ya. Tuhan. Agustina. Waduh, anak band. Woi. Waduh. Yang ini mas, ini Vira namanya penonton kita mas. Kenapa mas? Vira, aduh mas. Gimana mas? Cantik gak mas? Ya, cantik ya? Cantik banget ya mas ya? Pasti. Oh iya, kenapa nih? Oke, Kak Vira udah siap bermain bersama kita di sini ya? Ya. Oke, Vira, kalau menurut kamu harga vacuum cleaner ini lebih atau kurang dari 400.000? Lebih murah apa lebih mahal, Mbak? Lebih dari 400.000. Lebih dari 400.000. Atau kurang? Lebih dari 400.000, Kak. Lebih ya? Oh, berarti tidak kita kunci ya, Pak. Lebih ya, Mbak. Oke, Vira, kalau jawaban kamu benar, kamu akan mendapatkan Rp200.000. Tapi kalau pulsanya tidak, nih. Tapi kalau salah, mendapatkan Rp100.000. Oke, baik ya. Kita lihat nih, Nels. Iya, kamu bilang lebih ya. Oke, Frida bilang tadi kurang ya. Coba langsung kita buka ya. Boleh kita buka sekarang, Mbak Putri. Silakan. Dan harganya adalah kurang. Ya. Kurang dari Rp400.000. Vacuum cleaner kita kirim ke Bogor. Kak Vira, makasih ya. Iya, Kak Vira mendapatkan Rp100.000 ya. Thank you. Oke, yang pertama Bogor menang 1-0. Yang berikutnya apa nih, Bu? Oke, tebakan hadiah yang kedua ini adalah 1 unit panci presto.
Wow. Ini yang doyan masak nih, pasti tahu nih harga nih. Keren banget. Nih, ini tantangannya adalah memindahkan gelas dengan balon ditiup. Oke, ayo kita masukkan balon-balonnya. Ini dia ya. Boleh dicontohin dulu nggak sih Kak bagaimana caranya? Boleh ya? Nah, siap. Biasa niup balon kan? Oke. Nih kayak gini nih guys caranya nih. Coba lihat. Oke, terus. Oh. Wow, canggih sekali dia. Oke. Oh, ditumpuk. Kita mulai ya. Ini seru nih. Makin repot ya Kak. Oke, siap ya. Ini digantikan balonnya ya. Udah. Balonnya baru kok Kak, nggak usah khawatir ya. Oke, siap kalian berdua? Oke. Langsung ngambil balonnya, siap-siap di depan posisi masing-masing dan di belakang meja aja, di belakang meja. Nah, siap. 3, 2, 1, mulai! Ayo. Dikit lagi! Iya nih, ini dia menang terus, tapi gatot. Kalau suruh nembak. Citayam kembali unggul guys. Unggul dalam kecepatan, tapi tidak dalam menebak. Nah, bener banget. Kita lihat nih yang sekarang bisa nggak menebak. Nels, tadi kamu gagal, tapi sekarang semoga berhasil ya. Yang ditebak adalah nih panci presto ini. Apakah harganya lebih dari Rp300.000 atau kurang dari Rp300.000? Nah, mungkin di rumah ada kamu yang... lihat malu nggak sih kalau lagi masak-masak daging apa gitu? Tanya-tanya harganya nggak sama emaknya. Suka masak nggak Nels? Nggak suka masak, nggak bisa masak. Makan? Bisa. Sama kalau makan. Oke ya, gimana? Kalau menurut Nels, apakah harganya lebih atau kurang dari Rp300.000? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jawabannya gimana nih? Kurang dari 300. Apa lebih? Kurang. Kurang apa lebih? Kurang. Yakin? Kurang dari 300.000. Benar? 300.000. Yakin? Ayo harus yakin. Harus yakin. Yakin? Lebih. Citayam yakin. Lebih apa kurang? Hah? Kurang. Yakin lo. Kurang ya? Ayo, kurang apa Nels. lebih? Ayo. Nggak berubah lagi. 1, 5, 4, 3, 2. Berapa? Kurang dari Rp300.000. Berarti, Frit, kamu lebih ya jawabannya ya. Otomatis. Kita lihat nih ya. Ini udah dapet panggung nih tadi ya. Oh, udah dapat. panggung Nah, ya. kita tanya kalau Dena, menurut Dena lebih atau kurang? Lebih. Lebih? Ya. Dan ada bilang lebih ya. Langsung kita buktikan Mbak Putri, boleh dong buktikan panci presto idaman ini berapa sih harganya? Siap, 1, 2. Iya. Salah mulu deh nebaknya. Ini yang gua nggak ngotot yakin. dapat. Ini yang diem aja dapat. Itu dia. Tapi nanti kayaknya dibagi 2 ya dapetnya ya. Bagi 2. Tapi emang di sini kita lihat ya, yang bekerja keras Nels, yang menikmati hasil Frida. Iya benar. Ya kan? Oke, masih ada satu lagi ya Bun. Oke, tebak hadiah yang ketiga nih ya. Dengerin baik-baik nih ya. Ini 1 unit dispenser. Ini beruntung banget nih. Bisa minum air dingin dan air panas nih tiap hari. Wow. Ini Oke. tantangannya adalah menarik kertas di tumpukan gelas sehingga bisa tersusun rapi. Yo, gimana? Oke, silakan teman-teman boleh disusun. Oke. Jadi ingat ya, ini benar-benar Iya. si Nels hebat banget loh. Ini katanya orang apa ya? Dewi Fortuna sedang berpihak kepadanya. Karena dia jawab dari tadi bukan Iya, jawab, semua tantangannya menang. Iya. Jawaban salah. Oke, caranya begini ya guys, lihat nih baik-baik nih. Harus benar 1, 2, 3, set. Ya, itu adalah contoh yang salah. Begini nih, aku contohin lah. Oh, bisa, aku hebat. bisa dong. Ini makanya contoh Kak Indra ini cekatan orangnya. Secara refleks juga sangat amat baik ya. Sangat amat baik. Sangat amat baik. Wah. Tapi kalau, ntar dulu, kalau jatuh begini berarti
Kalau jatuh gimana? Diulang Kalau lagi ya? jatuh begini berarti gimana? Jadi begini. Ya, oke. Oh, oke. Oke, yuk. Oke, siap ya. Kita atur dulu Jadi tariknya, nih. tarik yang cepet. Zet, Kita gitu. coba terus sampai bisa ya, 3 kali ya. Oke, siap? Semua siap? Kita Ayo, mulai. Lin. 3, 2, 1, go! Go. Cepat. Set. Ayo tumpuk lagi. Tumpuk lagi. Satu lagi, ayo Nel. Ayo Nel. Emang bener ya, dia bisa bermain tapi tidak bisa menebak. Aku. Lin, lu keren banget sih. Nel, lu mah kalau sampai keren nebak kali ini lu salah lagi mah kebangetan. Kebangetan, Udah, Nels. kebangetan udah. Karena gini, Nels, tahu nggak sih Nels? Sebenarnya udah pasti banget yang maju ke babak bonus tuh Frida. Karena kamu udah 2 kali kalah, ya kan? Tapi paling nggak dapat dispenser deh Kak, ya. Kita coba ya. Paling Oke, enggak deh. Coba. silakan Itu pun hadiahnya kalau ini. bener nebaknya. Oke, apakah harga dispenser idaman ini lebih dari Rp500.000 atau kurang dari Rp500.000? Ya. Dari tadi salah terus. Lebih atau kurang? Kurang. Lebih dari atau kurang dari Rp500.000. Oke, baik. Sebentar teman-teman. Yakin kurang? Kurang. Kamu Kurang bilang kalau kurang. Lin. Nel. Kurang. Udah. Kurang ya. Oke. Loyo udah dia. Kita kunci jawabannya. Nels. Kalau harganya kurang dari Rp500.000, kamu bawa pulang dispenser sama gelas-gelas nih lo bawa nih. Emosi. Ya. Kalian lu dorong nih keluar. Nah, bawa. Ya. Citayam dapat dispenser paling enggak, ya. Tapi kalau salah, Bogor akan memenangkan 3 hadiah. Oke ya. Parah lu. Kita udah Nel. kunci jawabannya ya, Nels. Oke, baik Mbak Putri, boleh ya kita buktikan sekarang. Berapa sih harga dispenser idaman ini? Nels bilang kurang dari Kita Rp500.000. hitung ya. 3, 2, 1. Aduh, berapa sih? Aduh, dikit lagi. Akhirnya. Jangan malu-maluin anak Citayam ya. Gue dari kecil tinggal di Citayam. Itu kan lo menang. Kenapa lo malah sedih? Dia terharu kan. Apa-apa. Oke, kalau begitu. Nah, Nels, thank you banget udah bermain. Langsung aja dispenser bawa sekarang juga. Silakan. Ya, di bawah. Ya udah. Nel. Oke, ini ya. Ini sudah masuk ke babak final. Jadi rule-nya ini seperti ini. Jadi peserta mendapat 3 kali kesempatan untuk nyusun ya. Ya. Tadi ya, udah ya. Baik. Nah, jadi sekarang buat Frida, selamat kamu mendapatkan hadiah. Ada vacuum cleaner dan juga panci presto. Mau nambah lagi nggak? Kamu lihat ke sebelah kanan deh. Tuh lihat tuh, ada hadiah apa di Mau situ. lanjut? Apa mau ngambil duitnya aja? Mau lanjut atau enggak nih? Hah? Mau lanjut, Lanjut apa nggak? mau ngambil duitnya aja? Lanjut aja ya. Kita lanjut. Let's go. Lanjut. Kak Dena boleh bantu di sini ya. Oke, Kak Dena boleh bantu Frida ya di sebelah sana. Jadi di sini Frida maaf banget cuma ada 1 kesempatan saja untuk menebak. Harga dari sepeda elektrik ini adalah 2 juta sekian ribu rupiah. Ya. 3 angka kita tutupi tapi ada cluenya. Ketiga angka ini adalah 587 namun urutannya belum tepat. Kalian harus mengurutkan ya. Cuma 1 kali kesempatan saja dan pindahkanlah angka-angka ini nanti ya ke sini nih yang ada di sini nih ya. Nah, kita berikan langsung. Silahkan dipikir-pikir berapa harganya. Boleh berunding sama Denada ya. Harga barangnya tambahannya 2
2.500.000 apa Kita akan hitung ya. 2.700.000 atau berapa? Ah, silahkan. Monggo. Silahkan Bunda, boleh dilihat sepedanya Bun. Bagus banget loh Bun, apik loh iki loh. Apik. Oke. Iso ke pasar ini. Nah, boncengan dong, boncengan. Nih, lihat nih bisa boncengan loh. Oh, gemes. Oke. Waktunya hanya 5 detik saja. Dan 5 detik kita berikan kesempatan dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Dan harganya adalah... Ada bismillah. Oke, Frida. Harganya menurut Frida adalah 875.000 ya, 2.875.000 rupiah. Kita akan buka satu per satu, ya. Boleh tahu nggak, Frida? Ini yang ngebantuin Kak Dena, bener? Bener bantuin ya. Kalau nanti Kak Dena ini kan udah bantuin, kalau kamu menang, kamu kasih apa Kak Dena? Dikasih cinta. Gimana sih? Atau vakumnya. Kasih panci kek, kasih vacuum cleaner, kasihnya sarangio. Oke ya, kita langsung buktikan. Oke. Frida, Denada, kita Gua akan yang buka deg-degan loh. kotak tengah terlebih dahulu. Bener gak nih? Apakah benar? 1, 2. 7. Ya, udah kan. Ya. Belum. Ya, paling gak satu udah. Paling gak satu udah. Oke. Mau kotak pertama apa kotak ketiga? Gini. Bon. Kok stres? Yakin ini harganya segini. Kalau nggak yakin, apa ditukar 500.000 aja? Karena kalau ini salah, 500.000. ini masih ada kemungkinan loh, ya kan? Masih ada kemungkinan loh. Jangan-jangan yang di sini yang 5, yang di sini yang 8. Apakah mau mendapatkan 500.000 aja? Karena kalau kamu salah, makanya barangnya semuanya hangus. Ya enggak? Nggak dapat apa-apa. Tukar apa enggak? Tukar apa enggak? Tukar apa enggak? Hah? 500.000. Yakin? Oke. Hei, Frida, ini kalau kamu menang harganya 2 juta lebih. Masa cuma 500.000? Yakin? Oke, lanjut atau? Lanjut apa tukar? Tukar, tetap. Tetap tukar. Tetap tukar. Bener nih, nggak nyasar Benar nih. mau tukar. Ini aja, ini. Ini aja. Yang mana? Yang mana? Duit. Dena, lanjut atau duit? Lanjut apa duit? Kalau aku pribadi, aku lanjut. Lanjut. Kalau aku, tapi kan Frida. terserah. Tapi ini temen-temennya semuanya Frida. gimana? Lanjut. Oke, apa enggak? 5, 4, 3, 2, 1. Duit. Duit. Oke, flex duit. Yakin? Sayang banget. Ya udah. Karena durasi habis, Oke. kita yakinin sekali lagi ya. Firda akan menukar. Jadi cuma dapat 500.000 ya. Oke. Yakin? Duit. Oke, flex. Oke. 500.000 Baik. rupiah. Kita berikan uangnya 500.000 rupiah. Kita buka ya. Kita buka. Dan jawaban Firda adalah